Danantara, konsolidasi nasional atau manuver politik? Dalam lanskap politik dan ekonomi Indonesia, kemunculan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BPI Danantara, menjadi sebuah fenomena yang menarik perhatian publik. Bukan hanya karena misinya dalam mengelola investasi nasional, tetapi juga karena nama-nama besar yang bergabung di dalamnya. Dua mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, SB, dan Joko Widodo, Jokowi, kini duduk dalam jajaran Dewan Pengarah. Sementara itu, tokoh-tokoh besar lain seperti Erick Thohir dan beberapa ekonom ternama juga turut serta dalam mengawal jalannya lembaga ini. Namun, di tengah euforia pembentukan Danantara, ada satu pertanyaan besar yang mengemuka, kemana Megawati Soekarno Putri? Rekonsiliasi atau strategi politik? Bersatunya SBY dan Jokowi dalam satu lembaga mengisyaratkan bahwa ada upaya membangun sebuah konsolidasi nasional. Dua tokoh yang dalam beberapa periode kepemimpinan memiliki perbedaan kebijakan kini dipertemukan dalam satu wadah pengelolaan investasi. Hal ini mengisyaratkan adanya keseriusan dalam memperkuat sektor investasi nasional dengan pengalaman politik mereka sebagai modal utama. Namun, tak sedikit pula yang melihatnya sebagai sebuah manuver politik. Mungkinkah ini adalah upaya untuk membangun kekuatan baru di luar dominasi politik PDI Perjuangan yang selama ini menguasai wacana kebijakan ekonomi nasional? Ataukah ini merupakan langkah strategis dari Presiden Prabowo untuk menegaskan arah pembangunan ekonomi yang lebih pragmatis dan teknokratis? Megawati tak masuk, sinyal apa? Absennya Megawati dari daftar jajaran pengurus Danantara memunculkan banyak spekulasi. Sebagai sosok yang selama ini dianggap sebagai mentor politik Jokowi, ketidakhadirannya justru menjadi pertanyaan besar. Apakah Megawati memang tidak diajak untuk bergabung? Ataukah ini adalah bentuk protes terhadap dinamika politik yang berkembang pasca Pilpres 2024? Seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arief Sudrajat, menilai bahwa ketidakhadiran Megawati bisa jadi merupakan refleksi dari pergeseran dinamika politik nasional. Jika Jokowi dan SBY berada dalam satu kubu untuk mengawal Danantara, bisa jadi ada upaya membangun kekuatan di luar dominasi PDIP. Ini adalah strategi yang menarik, mengingat selama ini Megawati dan partainya memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan ekonomi nasional. Investasi dan tarik ulur kepentingan. Danantara digadang-gadang menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan investasi nasional. Dengan masuknya berbagai tokoh nasional dan internasional, lembaga ini diharapkan bisa menjadi kendaraan utama dalam menarik investasi skala besar ke Indonesia. Namun, tantangan besar juga mengintai. Bagaimana memastikan bahwa Danantara tidak menjadi alat bagi elit politik untuk memperkuat pengaruhnya? Bagaimana memastikan bahwa lembaga ini benar-benar bekerja untuk kepentingan nasional dan bukan sekadar menjadi arena bagi tarik ulur kepentingan kelompok tertentu? Dalam sejarahnya, banyak lembaga investasi di Indonesia yang terjebak dalam kepentingan politik. Jika tidak dikelola dengan baik, Danantara bisa menjadi contoh lain dari kegagalan manajemen investasi nasional yang justru menguntungkan segelintir elit. Mampukah Danantara menjawab tantangan? Keberadaan Komite Pengawasan dan Akuntabilitas yang melibatkan lembaga seperti KPK, PPATK, dan BPK tentu menjadi langkah positif. Namun, apakah ini cukup untuk memastikan bahwa Danantara tetap berada di jalur yang benar? Kunci utama kesuksesan Danantara terletak pada transparansi dan akuntabilitasnya. Jika tidak dikelola dengan baik, ia akan menjadi instrumen politik baru. Jika berhasil, Danantara bisa menjadi pilar utama dalam transformasi ekonomi Indonesia. Kini, pertanyaannya bukan lagi sekadar tentang siapa yang ada di dalam Danantara. Pertanyaan utamanya adalah akankah Danantara benar-benar menjadi kekuatan investasi nasional, atau justru menjadi panggung baru dalam pertarungan politik elit? Jokowi dan SBY masuk jajaran pengurus Danantara, apa perannya? Kemana Megawati? Di tengah nama-nama besar yang masuk dalam struktur kepemimpinan Danantara, ada satu sosok yang justru tidak muncul, Megawati Soekarno Putri.
Mantan Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan ini absen dari daftar pengurus. Ketidakhadiran Megawati memunculkan berbagai spekulasi. Apakah beliau memang tidak diajak bergabung dalam Danantara? Ataukah beliau menolak tawaran tersebut? Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Megawati maupun PDIP mengenai alasan ketidakhadirannya. Pengamat politik, Arif Sudrajat, menilai bahwa absennya Megawati dari jajaran Danantara bisa jadi merupakan sinyal politik. Jika kita lihat, Jokowi dan SBY yang sebelumnya sering memiliki perbedaan pandangan justru disatukan dalam Danantara. Sementara Megawati, yang selama ini memiliki hubungan erat dengan Jokowi, justru tidak tampak di struktur organisasi. Ini bisa menjadi tanda adanya perubahan dinamika politik di tingkat elit, ungkap Arif. Mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Joko Widodo, Jokowi, resmi bergabung dalam jajaran pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BPI Danantara. Keduanya dipercaya sebagai Dewan Pengarah dalam lembaga yang digadang-gadang sebagai pilar utama pengelolaan investasi nasional. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Chief Executive Officer, CEO, Danantara, Rosan Ruslani, dalam konferensi pers pada Senin, 24 Maret 2025. Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk memastikan Danantara memiliki arah kebijakan yang kuat dengan pengawasan dari figur-figur berpengalaman di bidang pemerintahan. Tugas dan peran Jokowi SBY di Danantara. Menurut juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Hasan Nasbi, keberadaan Jokowi dan SBY dalam jajaran Dewan Pengarah bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan investasi nasional. Keduanya diharapkan memberikan masukan strategi serta menjaga komitmen Danantara terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan pengawasan yang ketat dan menjaga komitmen Danantara terhadap pembangunan Indonesia, ujar Hasan Nasbi dalam peluncuran Danantara pada 24 Februari 2025. Penunjukan mantan presiden ini juga sebagai langkah untuk memastikan bahwa lembaga ini berada di bawah pengawasan tokoh-tokoh dengan rekam jejak kepemimpinan dan integritas tinggi. Struktur kepemimpinan dan pengawasan Danantara. Dalam susunan kepemimpinan Danantara, sejumlah tokoh nasional dan internasional turut serta dalam berbagai posisi strategis. Berikut adalah daftar lengkap pengurus Danantara. Dewan Pengawas Danantara. Ketua, Erick Thohir. Wakil Ketua, Mulyaman Hadad. Para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek Prasetyo Hadi. Dewan Pengarah Danantara. Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Joko Widodo, Jokowi. Dewan Penasihat Danantara. Raymond Thomas Dalio, Ray Dalio. Helman Sitohang. Jeffrey Sachs. Chapman Taylor. Thaksin Shinawatra. Komite Pengawasan dan Akuntabilitas. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Ketua Badan Pengawasan Keuangan, BPK. Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Jaksa Agung. Kemana Megawati? Di tengah nama-nama besar yang masuk dalam struktur kepemimpinan Danantara, ada satu sosok yang justru tidak muncul, Megawati Soekarno Putri. Mantan Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan ini absen dari daftar pengurus. Ketidakhadiran Megawati memunculkan berbagai spekulasi. Apakah beliau memang tidak diajak bergabung dalam Danantara? Ataukah beliau menolak tawaran tersebut? Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Megawati maupun PDIP mengenai alasan ketidakhadirannya. Pengamat politik, Arif Sudrajat, menilai bahwa absennya Megawati dari jajaran Danantara bisa jadi merupakan sinyal politik. Jika kita lihat, Jokowi dan SBY yang sebelumnya sering memiliki perbedaan pandangan justru disatukan dalam Danantara. Sementara Megawati, yang selama ini memiliki hubungan erat dengan Jokowi, justru tidak tampak di struktur organisasi.
Ini bisa menjadi tanda adanya perubahan dinamika politik di tingkat elit, ungkap Arif. Danantara, pilar investasi nasional atau alat politik. Meski kehadiran mantan presiden dalam struktur Danantara dinilai sebagai langkah strategis, sejumlah pengamat politik dan ekonomi menilai keputusan ini memiliki dimensi politik yang kuat. Beberapa pihak mempertanyakan apakah keberadaan SBY dan Jokowi akan benar-benar murni dalam konteks pengawasan investasi, atau justru memiliki agenda politik terselubung. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Dedi Permadi, menilai bahwa langkah ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih inklusif dalam pengelolaan investasi negara. Kehadiran mantan presiden di dalam struktur lembaga seperti ini tentu akan menambah bobot legitimasi dan pengaruhnya dalam dunia investasi nasional maupun internasional, ujar Dedi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keberadaan figur politik dalam pengelolaan investasi bisa menjadi pedang bermata dua. Jika tidak dikelola dengan baik, justru ini bisa menjadi ladang tarik-menarik kepentingan politik, mengingat figur-figur yang ada memiliki basis dukungan politik yang kuat di masyarakat, tambahnya. Potensi dan tantangan bagi Danantara. Danantara diproyeksikan menjadi lembaga yang mengelola investasi nasional secara strategis dan berkelanjutan. Dengan kehadiran tokoh-tokoh nasional dan internasional dalam kepemimpinannya, lembaga ini diharapkan mampu menarik investasi besar ke Indonesia. Namun, tantangan besar juga menghadang. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana investasi menjadi sorotan utama. Keterlibatan aparat hukum seperti KPK, BPK, dan PPATK dalam komite pengawasan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawasi kinerja Danantara. Dengan kepemimpinan yang solid dan pengawasan yang ketat, Danantara bisa menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, lembaga ini berisiko menjadi ajang perebutan kepentingan politik dan ekonomi oleh elit penguasa. Bagaimana kelanjutan peran Danantara dalam investasi nasional? Mampukah Jokowi dan SBY menjaga netralitas dalam mengawal lembaga ini? Dan yang lebih menarik, apakah absennya Megawati adalah bagian dari strategi politik yang lebih besar? Nama besar bersinar, Jokowi sebagini jadi pengarah. Nama-nama menggaris hingga sana, tapi ada yang hilang, kemana dia? Dulu suaranya lantang bergema, bicara negeri, bicara bangsa. Kini sunyi, tak ada berita, dia membisu, tak ada suara. Kemana Megawati, mengapa tak tampil saat panggung ramai engkau menghilang? Dulu lantang bicara, kini tak terdengar. Adakah alasan atau pura-pura lupa? Erick Thohir pimpin Dewan Pengawas, Jokowi SBY duduk di atas para penasihat lintas benua. Tapi kenapa tak ada namanya? Rakyat bertanya, rakyat menanti, apakah ini bagian dari strategi, atau hanya diam dalam bayang-bayang, menyusun langkah dalam kesunyian? Kemana Megawati, mengapa tak tampil saat panggung ramai engkau menghilang? Dulu lantang bicara, kini tak terdengar. Adakah alasan atau pura-pura lupa? Kemana Megawati, mengapa tak tampil saat panggung ramai engkau menghilang? Ku hilang, ku lantang bicara, kini tak terdengar. Adakah alasan atau pura-pura lupa? Kemana Megawati, mengapa tak tampil saat panggung ramai engkau menghilang? Lantang bicara, kini tak terdengar. Adakah alasan atau pura-pura lupa? Negara mencatat, waktu menjawab. Diam bukan arti terlupa, namun di saat yang penting begini, kita hanya ingin engkau bersuara lagi.
suaranya lantang bergema, bicara negeri, bicara bangsa. Kini sunyi, tak ada berita, dia membisu, tak ada suara. Kemana Megawati, mengapa tak tampil saat panggung ramai engkau menghilang? Dulu lantang bicara, kini tak terdengar. Adakah alasan atau pura-pura lupa? Terakhir pimpin Dewan Pengawas, Jokowi SBY duduk di atas. Para penasihat lintas benua, tapi kenapa tak ada namanya? Rakyat bertanya, rakyat menanti, apakah ini bagian dari strategi atau hanya diam dalam bayang-bayang, menyusulkan dalam kesunyian? Kemana Megawati, mengapa tak tampil saat panggung ramai engkau menghilang? Dulu lantang bicara, kini tak terdengar. Adakah alasan atau pura-pura lupa? Kemana Megawati, mengawati yang bukan arti terlupa? Namun di saat yang genting begini, kita hanya ingin engkau bersuara lagi. Mengapa tak tampil saat panggung ramai engkau menghilang? Dulu lantang bicara, kini tak terdengar. Adakah alasan atau pura-pura lupa? Negara mencatat, waktu menjawab, diam bukan arti terlupa. Namun di saat yang genting begini, kita hanya ingin engkau bersuara lagi. Sejarah mencatat, waktu menjawab, diam bukan arti terlupa. Namun di saat yang genting begini, kita hanya ingin engkau bersuara lagi.